Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Nisa akan menjelaskan langkah kerja percobaan larutan, koloid, dan suspensi. Langkah pertama, siapkan 6 gelas kimia, masukkan masing-masing 1 gram gula pasir, tepung terigu, susu instan, urea, sabun deterjen, dan serbuk belerang. Nah, ini Bu Nisa coba timbang dulu. Sebagai contoh, Bu Nisa mencontohkan gula pasir dan sabun deterjen. Setelah ditimbang, untuk 1 gram bahan itu kurang lebih membutuhkan 3 sendok spatula. Maka nanti kalian dalam praktikum kalian tidak perlu menimbang, kalian masukkan saja 3 sendok spatula ke dalam masing-masing gelas kimia. Untuk ukuran 1 spatulanya kurang lebih segini ya. Jadi nanti gelas kimia 1 berisi gula pasir, gelas kimia 2 berisi tepung terigu, gelas kimia 3 berisi susu instan, dan seterusnya sampai gelas kimia 6. Agar tidak keliru mengidentifikasi bahan yang ada di ke-6 gelas kimia itu, maka kita tempelkan label. Jadi nanti kalian per kelompok menyiapkan label sendiri-sendiri. Kita tempelkan seperti ini. Ini karena hanya sebagai contoh, maka tidak Bu Nisa tempelkan. Nanti kalian mengidentifikasi sendiri hasil percobaannya. Selanjutnya, tambahkan 50 ml Aquades ke dalam masing-masing gelas kimia. Ini Aquadesnya sudah ada di laboratorium, tinggal kalian tuang. Biar cepat, ini kita buka saja, kemudian kita tuang 50 ml, kemudian aduklah setiap campuran. Ini kita aduk hingga homogen. Batang pengaduk harus dibilas dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengaduk isi gelas yang berbeda. Perhatikan dan catat apakah zat yang dilarutkan dalam Aquades larut atau tidak. Diamkan campuran-campuran tersebut. Perhatikan dan catat apakah campuran stabil atau tidak, bening atau keruh. Jadi masing-masing campuran kalian amati, kemudian hasilnya kalian tulis di dalam tabel hasil pengamatan. Lalu saringlah campuran pada tiap gelas kimia dengan menggunakan kertas saring. Jadi ini sebagai tampungannya kita gunakan Erlenmeyer saja agar kita tidak perlu memegang corongnya. Kita lipat dulu kertas saringnya. Caranya, ini kertas saring yang bentuknya lingkaran kita lipat menjadi 2, kemudian kita lipat lagi hingga menjadi 1/4, kita lipat lagi sampai kecil. Kemudian kita kembalikan posisi ke 1/4 lingkaran, kita buka seperti ini, ambil 1 lembar, kemudian kita buka, kita letakkan dalam corong. Kertas saring sudah siap untuk kita gunakan. Kita tuang bahan pertama dengan bantuan batang pengaduk. Caranya seperti ini, kalian tempelkan batang pengaduk pada gelas kimia, dipegang seperti ini, batang pengaduknya ditempelkan dalam kertas saring. Metode ini digunakan agar larutan yang dituang tidak terpercik kemana-mana. Dalam menyaring, maksimal kalian bisa mengisi 2/3 dari tinggi kertas saring. Nah, kalau ini Bu Nisa pelan-pelan saja menuangkannya. Kita saring semuanya, kita ulangi langkah penyaringan untuk bahan yang lain. Sama, kita siapkan Erlenmeyer, corong, kita lipat kertas saring, kemudian kita lakukan penyaringan untuk bahan yang lain sampai semua bahan telah tersaring. Perhatikan dan catat campuran manakah yang meninggalkan residu, apakah hasil penyaringan bening atau keruh. Residu itu adalah zat sisa yang tertinggal di dalam kertas saring, sedangkan hasil penyaringan atau filtrat itu yang ada di Erlenmeyer ini ya. Ketika ke-6 bahan sudah teramati, kalian tulis hasilnya di dalam tabel hasil pengamatan. Cara mengisinya, misalnya ini gula, itu kalian tulis larut atau tidak dengan Aquades, lalu hasil campurannya tadi stabil atau tidak, saat didiamkan itu campurannya bening atau keruh, setelah penyaringan apakah ada residu atau tidak, kemudian filtratnya atau yang ada di dalam Erlenmeyer itu bening atau keruh. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Dari hasil percobaan, manakah campuran yang termasuk larutan sejati, koloid, dan suspensi. Demikian yang bisa Bu Nisa jelaskan. Silakan kalian praktikkan di laboratorium kimia Semagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.